Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun Qin Chen datang ke Sekte Dao belum lama ini, itu telah membuat momentum Sekte Dao kuno berbeda. Semua orang penuh percaya diri. Melihat orang-orang dari 3 kekuatan besar datang, semangat juang mereka langsung mendidih. Aturan. Kekuatan adalah aturannya, kata Master Shenzong mencibir dan melirik orang-orang Daozong kuno. Pada saat yang sama, dia melihat orang-orang Qin Chen yang berdiri di puncak Daozong kuno. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa aura Daozong kuno di depannya tampak berbeda. Nyatanya, mata-mata mereka juga mengetahui tentang perubahan di Sekte Dao kuno akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak mengetahui spesifiknya. Kemudian, setelah beberapa kekuatan besar membahasnya, diputuskan untuk benar-benar datang untuk memeriksa perubahan di Sekte Dao kuno. Bajingan, mati untukku, teriak Penatua gila terbang keluar dari puncak gunung, dan menebaskan pedang iblisnya ke arah pemimpin Sekte Dewa Tertinggi. Pedang ini tidak memainkan skill apapun. Pemimpin Sekte Dewa Tertinggi terkejut, dengan cahaya ilahi yang kuat melonjak di tubuhnya, dia menyeringai dan menghancurkan energi pedang dengan satu pukulan. Dia berkata, "Itu membuatmu menderita, dan kali ini, aku akan membunuhmu," kata pemimpin Sekte Dewa Tertinggi. "Itu kamu." Mata Penatua Tertinggi pedang iblis berwarna merah. Meskipun dia tidak sadarkan diri, tetapi dia sangat terkesan dengan orang ini. Pada awalnya, Master Faksi Tianyuan hampir melukainya dengan serius. Pukul dia sampai mati di tempat. Penatua pedang iblis Taisang semakin menggila, dan dia mati-matian menyerang Master Sekte Dewa Tertinggi. Setiap pedangnya adalah jurus pembunuh yang melukai kedua belah pihak. "Huff, mencari kematian," teriak seseorang di belakang Master Sekte Dewa Tertinggi. Hantu perkasa muncul. Hantu ini sangat besar seperti gunung, dan gelombang roh ilahi yang bersinar menyebar, membuat udara menjadi sangat berat. Dengan pukulannya, ruang terdistorsi. Pukulan ini sepertinya memadatkan kekuatan gunung besar, seolah-olah para dewa mengulurkan telapak tangan mereka. Penatua Taisang memuntahkan darah dan terbang keluar. "Jika kamu tidak bisa menahan diri, kamu mungkin masih bisa melawanku di masa kejayaanmu. Sekarang Anda tidak sadar dan Anda tidak layak bertarung dengan saya, Anda mungkin tidak tahu. Sihir pamungkasku telah menembus lagi. Sangat mudah untuk membunuhmu," kata Master Sekte Dewa Tertinggi mencibir dengan jijik. "Hahaha, apakah kamu satu-satunya penguasa Sekte Dao kuno? Tampaknya Sekte Dao kuno seharusnya tidak ada lagi di dunia ini," kata Master Shenzong mencibir dari samping. Penatua Tertinggi pedang iblis, teriak banyak murid dari Sekte Dao kuno, satu demi satu dengan tatapan marah. Pedang iblis Taisang Elder menyeka darah dari sudut mulutnya dan ekspresinya menjadi sadar. "Yang mulia," kata Feng Tianzhen dan yang lainnya semua memandang Qin Chen dengan ekspresi gelisah. Sebelum Qin Chen bergerak, orang-orang merasakan banyak aura menakutkan muncul di sekitar Sekte Dao kuno. Banyak master yang kuat tiba-tiba datang. "Bajingan mana yang menjadi liar di Sekte Daozong kuno?" teriak pemimpin para master yang baru datang. Mereka adalah Xiong Da, Xiong Er, dan Xiong San, 3 bersaudara. Di belakang mereka, penguasa ras iblis bangkit, perkasa, dan langsung mengepung orang-orang dari ketiga kekuatan ini. "Hah, orang-orang dari Sekte Beruang Tyrant. Juga, Sekte Setan Langit dan Sekte Serigala Darah. Mungkinkah 5 Sekte Setan Besar dan Sekte Dao kuno bersatu?" Melihat banyak Master Sekte Iblis, ekspresi orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi dan kekuatan lainnya berubah satu demi satu. Di Pegunungan Tiandang, 5 Sekte Iblis besar jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Bisakah 5 Sekte Iblis besar juga tunduk pada Sekte Dao kuno?
Apa yang membuat mereka bingung adalah bahwa di antara sekte-sekte ini, mereka semua adalah kekuatan klan iblis berukuran sedang, dan tidak ada satu pun tuan dari 5 sekte iblis utama. Apa yang sedang terjadi? Untuk sementara waktu, sekte Dao kuno tidak perlu melakukan apapun, dan banyak ras monster berdiri dengan bangga di langit, menatap orang-orang dari 3 kekuatan utama. Kalian hanyalah beberapa sekte iblis biasa. Biarkan orang-orang dari 5 sekte iblis utama datang dan berbicara dengan kami. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian damai dengan suku manusia kami? Kata Master Shenzong berkata dengan dingin. Disetujui atau tidak, kita bukan lagi anggota dari 5 sekte setan besar. Sekarang, kita semua telah tunduk pada Tuan Muda kami. Tuan Muda, serahkan orang-orang ini kepada kami. Kata Xiongda dengan hormat kepada Qin Chen. Tampaknya ada perubahan di area terlarang makam pedang. Saya harus pergi secepat mungkin. Aku harus menyelesaikan para tri ini dalam sekali tarikan nafas. Pikir Qin Chen. Sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba muncul di depan Tyrant Xiongzong dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, kalian semua kembali, biarkan aku turun tangan. Kata Qin Chen, apakah Master Sekte akan bergerak sendirian? Kami akan membantu Master Sekte tertinggi dan kami akan bertarung dengan mereka. Kata semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang besar, karena mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dapat melakukannya sendiri. Menurut pendapat mereka, 3 kekuatan utama termasuk Sekte Dewa tertinggi juga sangat kuat. Qin Chen sendiri tidak mungkin melakukannya. Qin Chen tidak menjawab, hanya berkata pada orang-orang di faksi Tianyuan. Aku memberimu pilihan, berlututlah dan mohon belas kasihan dan bersumpahlah. Anda tidak akan lagi melakukan apapun pada Sekte Dao kuno dalam hidup Anda. Serahkan semua harta karun kalian pada kami, dan kemudian hapus basis kultivasimu, lalu kamu bisa pergi. Qin Chen berkata dengan ringan. Hahaha, orang-orang dari 3 kekuatan besar tertawa. Apakah orang ini gila? Kali ini ketiga kekuatan besar telah bersatu. Bahkan ada beberapa master suci puncak di antara mereka. Di mana kepercayaan diri pihak lain untuk mengatakan ini? Binatang kecil, aku yang memberi kamu kesempatan. Kalau kamu tidak yakin, maka tunggulah kematianmu. Kata Master Sekte Dewa tertinggi sangat marah, dan bayangan yang dalam di belakangnya tiba-tiba bergetar. Gelombang keilahian yang berat menyapu Qin Chen, dan dia sendiri membungkuk untuk mengirim tinju itu. Dengan 2 jari di tangan kanannya, Qin Chen tersenyum dingin dan menarik ujung jarinya. Kekosongan tampaknya terbagi menjadi 2, cahaya pedang berbentuk busur hitam, memotong kekuatan kepalan tangan Master Tianyuan, dan menyapu tubuh lawan. Dengan dentang, baju besi yang dikenakan oleh Master Sekte Dewa tertinggi membuat celah, dan dia hanya merasakan energi pedang yang tak tertandingi, melewati baju besi ke tubuhnya, memotong vitalitasnya, dan 5 organ dalamnya menunjukkan bekas luka yang tidak dapat diabaikan. Dengan 1 jari Qin Chen, dia memuntahkan darah dan mundur. Saat adegan ini terjadi, banyak orang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Orang ini adalah salah satu dari 2 master teratas dari Sekte Dewa tertinggi, hanya saja saat ini Master Sekte dari Sekte Dewa tertinggi yang sebenarnya belum datang, tidak tahu kemana dia telah pergi. Meski begitu, Guru Suci Ji Yi juga seorang penguasa pegunungan Tiandang, dan sosok Guru Suci Puncak, Qin Chen dapat memotong dan melukainya hanya dengan 1 jari tanpa menggunakan senjata ajaib, bagaimana dia bisa membuat orang tidak terkejut. Benar saja, aturan pedangku telah meningkat pesat. Gumam Qin Chen juga terkejut diam-diam. Harus dipahami bahwa dia hanya berusaha dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Penjara Dewa tertinggi, kata Ji Yi Holy Lord terluka, dia segera meraung, tangannya membentuk segel, dan kekuatan keilahian yang tak terbatas berkumpul ke Qin Chen antara langit dan bumi, langsung membentuk kotak hitam persegi, menjebaknya di dalam. Itu adalah penjara dewa tertinggi, teknik rahasia tertinggi dari Sekte Tianyuan, itu seharusnya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Tiba-tiba,
banyak retakan muncul di penjara 4 persegi itu, dan kemudian meledak menjadi butiran debu, dan sejumlah besar cahaya pedang keluar dari sana. Qin Chen bergegas keluar seperti dewa perang, tubuhnya yang mendominasi mengejutkan semua orang. Guru suci Ji Yi memiliki ekspresi marah di matanya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasianya akan langsung meledak oleh Qin Chen. Ekspresinya terkejut, dan sosoknya mundur dengan gila-gilaan. Namun, sosok Qin Chen tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan dalam sekejap, dia telah tiba di depannya, melambaikan tangan kanannya, tinju pembunuh. Kata Qin Chen bergetar, dan tubuh Ji Yi langsung hancur, berubah menjadi berkeping-keping, meledak di sini, darah terciprat, dan hutan menjadi merah. Ji Yi Holy Lord dibombardir dan dibunuh seperti ini, semua orang tidak percaya. Ini sangat mengerikan, adegan ini terlalu menakjubkan, darah dan tulang yang patah beterbangan, menyebabkan beberapa gunung meledak. Banyak gugusan cahaya bermekaran di pegunungan tak berujung, yang mengejutkan hati orang-orang. Itu adalah kekuatan hukum di tubuh utama lawan yang telah meledak. Bahkan King Qiu Ziyi dan Raja Pedang Mu Zifeng tercengang, sedikit kaget, apalagi orang lain. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam untuk waktu yang singkat, dan semua yang kuat ditekan. Tiba-tiba, Master Sekte Bayangan Darah membuka mulutnya untuk mengeluarkan sebuah peta. Gambar Dewa Bayangan Darah. Gulungan gambar ini melingkar. Di tengah gulungan gambar, terlukis sepasang mata berdarah, menatap ke depan, melonjak dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Ini adalah peta Dewa Bayangan Darah dari Sekte Bayangan Darah. Itu adalah harta suci tingkat puncak. Para penguasa suku kelelawar hantu dan pasukan lainnya berteriak bersama, masing-masing dari mereka melonjak dengan kekuatan yang mengerikan, berkumpul di peta Dewa Bayangan Darah, untuk membunuh Qin Chen. Hah, peta Dewa Blood Shadow, ini agak menarik. Ini adalah harta kuno, gumam Qin Chen. Menghadapi peta Dewa Bayangan Darah ini, mata Qin Chen acuh tak acuh, tubuhnya terangkat, auranya naik dengan mantap, dia meraih dengan tangannya yang besar pada peta Dewa Bayangan Darah di langit. Dia sebenarnya akan mengambil peta itu. Kemudian, harta karun yang paling berharga dari Sekte Bayangan Darah, gambar Dewa Bayangan Darah, dengan kuat digenggam olehnya, dan di bawah semburan aura pedang, harta itu terkoyak dengan tiba-tiba. Apa? Peta Dewa Bayangan Darah robek secara langsung. Kata banyak orang dikejutkan oleh tangan besar Qin Chen, terutama penguasa dari 3 kekuatan utama, dan hati mereka bergetar karena terkejut. Master Sekte Bayangan Darah meraung, Master Klan Kelelawar Hantu juga berubah menjadi pita hitam untuk memotong Qin Chen. Mata Qin Chen tenggelam, dan bayangan cahaya pedang yang tak berujung muncul di atas kepalanya, memberi energi pada kekuatannya, esensi suci terbakar, dan aura perkasa mulai berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, serangan dari banyak master juga jatuh, tetapi saat mereka mendekati Qin Chen, tubuh mereka dipotong oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan penghancur tidak dapat melukai Qin Chen sedikitpun. Wajah penguasa suku kelelawar hantu berubah. Di atas kepalanya, sebuah gua yang dingin dan gelap terbuka, di mana gas beracun yang tak terbatas merembes keluar. Dalam gas beracun, telapak dewa kelelawar hantu terentang. Dia menggunakan cara ilahi tertinggi untuk berkomunikasi dengan alien misterius. Dia memanggil dewa kelelawar hantu kuno yang kuat untuk keluar untuk bertarung. Gas beracun ini dapat dengan mudah meracuni seorang mendiang guru suci. Kamu menggunakan racun di depanku. Api entropi racun langit, kata Qin Chen mencibir. Api beracun yang tak terbatas bertahan di sekitar Qin Chen, langsung membakar gas beracun lawan dengan bersih. Pada saat yang sama, napas Qin Chen sangat agung dan tak tertandingi. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, menutupi langit dengan tangannya yang besar, dan meremasnya. Qin Chen meremas ruang alien secara instan, dan pada saat yang sama, Qin Chen meninju ke ruang alien, meledakkan dewa kelelawar hantu itu. Master Klan Kelelawar Hantu memuntahkan darah,
berteriak keras, dan mundur dengan kasar. Qin Chen menatapnya dengan dingin, tangan kanannya berubah menjadi pedang tajam, dan kekosongan itu menebas. Aura pedang yang kuat melonjak, dan ketika itu muncul, Master Klan Kelelawar Hantu melompat, melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi tidak dapat menghindarinya. Roh pedang abadi, kata Qin Chen meraung panjang, dan cahaya aura pedang melintas, dan Master Klan Hantu Kelelawar langsung memercikkan darah dan tubuhnya langsung terbelah dua. Seorang master dari puncak guru suci, Qin Chen membunuhnya hanya dalam 2 teknik pedang. Sekarang giliran kamu, kata Qin Chen melirik Master Bayangan Darah dalam 1 langkah. Dia meninju dengan tangannya yang besar, Master Bayangan Darah masih syok, sebelum dia sempat menunjukkan kekuatannya yang paling kuat. Dia sudah didor oleh telapak tangan Qin Chen, pakaiannya meledak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping.